Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر القوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengarahkan kaki-kaki kita untuk datang ke majelis ilmu untuk bersama-sama belajar memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan majlis ilmu adalah merupakan surganya dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda: "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah, apabila kalian melewati, jadi tidak sengaja, kemudian melewati atau mengetahui di situ ada taman dari taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Maka kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu taman dari taman-taman surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hilaqudz dzikr." yakni halaqah dzikir, dan salah satunya adalah majelis ilmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengibaratkan majelis ilmu itu seperti taman dari taman-taman surga. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan hendaknya kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang baik ini, yaitu bisa hadir kita dalam majelis ilmu. Karena sudah sangat banyak waktu kita habiskan untuk urusan dunia, maka saatnya lah kita mengambil waktu untuk mengingat akhirat dengan memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini dikarenakan Ustadz Abdul Azim hafizahullah taala tidak bisa hadir, ya, karena beliau sedang sakit. Tadinya sudah mengiyakan, ya, siapa tahu nanti ketika menjelang waktu maghrib bisa datang, tapi ternyata katanya ketika mau berangkat, ya, tidak kuat, sehingga beliau menghubungi kita untuk supaya digantikan, ya, karena ngabarinya juga mepet sehingga mau dibatalkan. Minuman sudah dibikin dan juga snack sudah dipesan, ya, karena kalau enggak ada yang makan nanti dibawa pulang sama Mas Asep, ya. Jadi biar rata semua, nanti kalau ada kelebihan ya biar dibawa, nggak apa-apa, ya. Jadi demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan yang segera bagi beliau, sehingga ketika nanti jadwal beliau hadir bisa datang. Dan sekali lagi mudah-mudahan tidak bosan. Ya, kalau memang bosan ya siapa yang mau duduk sini silahkan, saya tak di bawah sambil wedangan mendengarkan. Mas Asep, Taib, atau Mas Gunawan? Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengisi kekosongan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah zikir yang mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita ucapkan, yang zikir ini merupakan zikir yang sangat ringan, akan tetapi memiliki makna dan keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah disebut dengan hauqalah. Iya. Di kalangan para ulama kalimat ini disebut dengan hauqalah. Iya, kalau seperti ucapan Allahu Akbar itu disebut takbir. Iya, kemudian subhanallah disebut tasbih, alhamdulillah disebut hamdalah. Kemudian ini hauqalah. Hauqalah adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya, saya rasa ini adalah makna atau kalimat yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan. Jadi makna hauqalah atau zikir hauqalah adalah zikir yang ringan, karena hanya ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ya, insyaallah sudah bisa semua kalau untuk kalimat ini. Ya, karena itu lafadznya sama seperti la ilaha illallah, ya, seperti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang sudah familiar, termasuk kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalimat ini ikhwani fillah adalah kalimat pernyataan yang berisi penyerahan diri kita dalam segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kalimat yang berisikan penyerahan diri kita dalam segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalimat hauqalah atau la haula wala quwata illa billah sering kita artikan dengan tidak ada daya dan upaya atau tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Ya, ini juga kalimat atau makna hauqalah yang benar insyaallah. Namun beberapa ulama mereka menyebutkan dengan makna yang mirip sebenarnya. Di antaranya adalah sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengartikan kalimat la haula wala quwata illa billah adalah dengan la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismati wala quwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada daya an maksiatillah untuk menghindari atau untuk menghindarkan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi'ismati, kecuali dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukan suatu ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita ikhwani fillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bisa keluar dari suatu kemaksiatan, bisa terhindar dari suatu kemaksiatan, ada kesempatan mencuri tapi tidak mau mencuri karena takut kepada Allah, ada kesempatan untuk minum khamr tapi kemudian dia tinggalkan karena Allah, maka sesungguhnya bisanya dia untuk tidak bermaksiat adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah. Jadi orang ini dilindungi oleh Allah, maka tidak boleh sombong. Ketika seseorang bisa keluar dan terhindar dari berbagai maksiat, kemudian menyatakan bahwa ini adalah usahaku, perlu diketahui bahwa itu bagian dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita mau melaksanakan ibadah atau bisa melaksanakan ibadah, salat, duduk dalam satu majelis, sedekah, atau mungkin baca Al-Quran atau puasa, maka sesungguhnya itu datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dibantu oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita mendengar adzan lalu mendengar kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Ketika kita dipanggil oleh muadzin, ayo berangkat ke solat, ayo kita menuju kemenangan, lalu kemudian kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena ketika nanti panggilan itu tidak kita jawab, berarti itu kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita sehingga mau menjawabnya. Dan kalau kemudian kita pun mau menjawab dan mau datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah solat, itu pun karena kekuatan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak demikian, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun, termasuk beribadah. Maka sekali lagi, tidak boleh sombong. Ketika kita sudah datang ke masjid, sudah bisa memenuhi panggilan muadzin, tidak boleh sombong. Karena apa yang kita lakukan itu juga atas pertolongan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain berarti Allah menolong kita. Di sisi lain berarti Allah melindungi kita. Maka ketika diajak untuk menang, diajak untuk sholat, kita jawabnya adalah la haula wala quwwata illa billah.
Ya, jadi ini adalah makna dari kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kalimat ini dibaca? Kalimat la haula wala quwwata illa billah dibaca kapan saja dan di mana saja, tanpa terbatas jumlah, demikian pula waktu. Adapun tempat, maka yang penting bukan tempat yang kotor seperti di dalam kamar mandi, ya, saking semangatnya membaca zikir ini sambil mandi, la haula wala quwata illa billah, ini enggak boleh. Ya. Atau mungkin BAB daripada bengong mending la haula wala quwata illa billah, enggak boleh. Ya. Jadi harus pada tempatnya. Ya, harus pada tempatnya. Jadi kapanpun, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau ketika bekerja atau mungkin ketika yang lainnya, maka baca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Namun tentu kalimat ini juga ada waktu yang disyariatkan. Ya, seperti tadi menjawab muadzin hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah itu dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu ada waktunya tersendiri. Ya. Tapi selain itu maka boleh. Ya, selain yang sudah ditentukan boleh dilakukan di ya waktu-waktu yang lain. Namun disebutkan bahwa ini tidak boleh dibaca ketika terjadi musibah. Ya. Jadi misalnya ada tanah longsor kemudian kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini kurang tepat. Yang tepat ketika ada musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dan ini juga perlu kita fahami bahwa kalimat istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak cuma ketika ada orang meninggal, tapi seluruh musibah, kita kehilangan sesuatu misalnya, atau ada ya musibah yang lain, rumah roboh misalnya, atau ada musibah-musibah yang lain, maka ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak cuma ketika ada orang meninggal. Nah, la haula wala quwata ini tidak dibaca ketika ada musibah. Ini dibaca ketika kita ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa-masa yang lain, di waktu-waktu yang lain kita bisa membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan di awal bahwa kalimat ini adalah kalimat yang ringan. Kalimat yang ringkas, namun memiliki ya makna yang luar biasa, bahkan memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan kalimat ini adalah kalimat la haula wala quwata illa billah adalah simpanan atau tabungan di akhirat. Ya, simpanan atau tabungan di akhirat. Kalau untuk urusan masa depan kita di dunia saja kita menabung, ya, rencana punya anak sekian, maka kemudian harus menabung ya sekian setiap tahun atau setiap harinya harus menabung untuk nanti masa depan. Ya, masa depan bukan akhirat, tapi yang dimaksud masa depan adalah nanti kehidupan kalau sudah tua misalnya, atau kalau anak sudah gede, nabung. Urusan dunia saja kita mempersiapkan tabungan, maka perlu dan sangat pantas urusan akhirat kita juga harus punya tabungan. Dan salah satu tabungan dan juga simpanan yang baik bagi seorang muslim di akhirat adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu, ala kanzin min kunuzil jannah, kepada suatu tabungan, suatu simpanan dari simpanan-simpanan surga? Ya. Faqultu bala ya Rasulullah. Maka Abdullah bin Qais langsung menjawab, mau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, qul la haula wa la quwwata illa billah. Katakanlah wahai Abdullah bin Qais, la haula wa la quwwata illa billah. Lihat dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa kalimat la haula wa la quwwata illa billah adalah kanzun, simpanan yang akan diambil oleh pemiliknya nanti di akhirat, bukan di dunia tapi di akhirat. Dan sudah sering kali kita sampaikan jamaah yang dirahmati oleh Allah bahwa jatah kita ambil di akhirat itu lebih baik daripada kita ambil di dunia. Ya. Jatah kita lebih baik kita ambil nanti di akhirat daripada jatah kita ambil di dunia. Oleh karena itu, kalau masih ingat khutbahnya Ustadz Mariadi tentang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, ya, beliau setiap kali mendapatkan laba dari usahanya beliau nangis. Ya. Saya tanya sama antum, siapa di antara antum yang setiap kali dapat laba nangis? Mas Eko. Ketika susunya ketika jualan susunya laris manis, antum nangis atau cengengesan, Mas Eko? Ya. Senang kan? Tapi Abdurrahman bin Auf setiap kali dapat laba nangis. Ya. Kalau kita beda, nangisnya kalau rugi kan gitu. Itu baru nangis, baru datang ke Allah kan itu ya. Sudah rugi-ruginya baru datang ke Allah. Minta, ya Allah saya rugi demikian. Bahkan sholat tahajud sampai 50 kali. Nah, 50 rakaat misalnya. Baca Quran terus. Tapi pas ketika dapat laba, udah berhenti itu semua. Tapi beda dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, setiap kali dapat laba nangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman? Ya, engkau mendapatkan laba. Beliau mengatakan apa? Karena saya takut jatah saya ini, ya laba saya ini, itu bagian yang Allah berikan kepada saya untuk saya di dunia, dan akhirat saya tidak dapat. Ya. Beliau takutnya demikian. Ya. Karena para sahabat tahu jatah yang paling baik itu jatah di akhirat, bukan di dunia. Maka kalau antum pengen niru Abdurrahman ya bin Auf radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia, maka silahkan. Setelah dapat laba nangis. Jadi nanti kalau ada yang beli ini udah laba ini. Nah, antum nangis gitu. Kenapa Mas? Alhamdulillah laba kan gitu. Ya, ini para sahabat demikian. Jadi jatah kita di akhirat itu lebih baik kita ambil di sana daripada di dunia. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berdoa lalu kemudian seakan-akan doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah atau enggak tercapai, seakan-akan tercapai, jangan nangis dulu. Ya. Berhusnudzonlah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Siapa tahu Allah tidak menjawab untuk kita di dunia, tapi Allah menjawab doa kita di mana? Di akhirat, dan itu lebih baik. Ya. Nanti tinggal ditanya, wahai Eko gitu misalnya ya, kamu dulu pernah berdoa belum saya jawab, sekarang kamu minta apa? Sudah,
Ya, jangan minta neraka, oh ya Allah, ya jangan. Jelas mintanya apa? Surga, selesai dapat. Ya. Daripada ya Allah lariskanlah dagangan saya hari ini misalnya. Lalu kemudian ternyata Allah nggak melariskan, tapi nggak rugi ya. Cuma nggak laris saja, tapi nggak rugi. Tapi seakan-akan ini akan menjadikan, loh kok doa saya nggak dikabulkan sama Allah. Jangan berprasangka buruk dulu, tapi berprasangka baiklah sama Allah. Siapa tahu jatah kita, doa kita ini nanti Allah simpan untuk akhirat. Karena cara Allah mengabulkan doa itu ada berapa? 3. Allah mengabulkan sesuai yang kita minta, Allah simpan di akhirat, atau Allah beri yang lebih baik. Ya, itu 3 cara. Maka setiap kali kita berdoa kok seakan-akan belum dikabulkan, jangan berprasangka buruk terlebih dahulu. Ya, ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam kita berbuat baik kepada orang lain. Ya. Jangan kemudian meminta kepada Allah supaya itu dibalas di dunia. Lebih baik dibalas di akhirat, dan itu lebih baik. Maka demikian pula kalau kita ingin mendapatkan satu simpanan yang luar biasa dari simpanan-simpanan akhirat, bahkan itu simpanan surga, maka hendaknya kita selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat yang lain, dan ini termasuk juga keutamaan dari kalimat la haula wala quwwata illa billah, kalimat ini termasuk tanaman surga. Ya, termasuk tanaman surga. Kalau di dunia kita menanam pohon jambu, pohon mangga, pohon apel dan juga sebagainya, tentu berharap ini akan menumbuhkan buah yang manis, ya, lebat, kemudian tentunya bermanfaat bagi kita. Maka kalau kita ingin sebuah tanaman di dunia, maka hendaknya kita juga punya keinginan tanaman yang ada di surga. Disebutkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj, ya dahulu pernah kita sampaikan dalam kajian sirah an-nabawiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu melewati beberapa nabi, ya, di tingkatan atau langit pertama sampai langit yang ke-6 itu bertemu dengan para nabi. Salah satu nabi yang bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang memiliki julukan Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan bahwa tatkala bertemu Nabi Ibrahim, salah satu wasiat yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada Nabi Muhammad dan supaya diperintahkan sampaikan kepada umatnya adalah, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk memperbanyak tanaman surga, ya, untuk memperbanyak tanaman surga. Sungguh tanahnya sangat baik dan sangat luas. Ya, tanahnya baik dan sangat luas. Kita kalau menanam pohon, ya, biasanya kita akan menggunakan media yang, ya, tanahnya yang baik dan sebagainya, dipupuk dan sebagainya. Ya. Ini wasiatnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk memperbanyak tanaman surga karena tanahnya bagus dan sangat luas. Lalu Nabi bertanya, apa itu tanaman surga? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Lihat bahwa kalimat la haula wala quwwata selain simpanan surga, itu juga tanaman dari tanaman-tanaman yang ada di surga. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan la haula wala quwata illa billah yang lain
bahwa kalimat ini adalah pintu surga atau salah satu dari pintu surga. Ya, atau jalan menuju pintu surga. Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Musa, seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah? Ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Ya, secara jelas Rasulullah nyebut pintu. Ya. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah merupakan pintu dari pintu-pintu surga. Wahai Abu Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu satu pintu atau salah satu pintu dari pintu-pintu surga? Qultu bala ya Rasulullah. Para sahabat atau Abu Musa menjawab, mau wahai Rasulullah. Dan ini ikhwani fillah, sifat yang dimiliki oleh para sahabat ketika mereka ya mau ditunjukkan kepada sesuatu tentang akhirat, mereka bersegera untuk menjawabnya. Ya. Bersegera untuk menjawabnya, pengen ngerti. Setelah ngerti, tentu pasti langsung diamalkan. Ya. Itu para sahabat. Jadi mereka pengen bersegera dapatkan apa itu pintu surga, apa itu tanaman surga, apa itu simpanan surga. Lalu setelah dapat itu apa, lalu mereka amalkan. Ya, ini para sahabat. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang mengikuti jejak mereka juga demikian. Ya, ketika ada kebaikan, maka kita apa? Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam hal tersebut. Wahai Abu Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu pintu dari pintu-pintu surga? Abu Musa menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Ya, pintu itu adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang lain yang dimiliki oleh kalimat hauqalah, ya, sebutannya adalah kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah, adalah amalan yang dianjurkan untuk sering dibaca. Jadi kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah kalimat yang hendaknya sering dibaca. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, beliau pernah mendapatkan beberapa wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7. Ya. Ada 7 wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar secara khusus dan juga tentunya secara umum kepada kita. Salah satunya nanti insya Allah mungkin kita bisa membahas hadis ini, ya, wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar yang berjumlah 7. Ya, mungkin di lain waktu jika ada yang kosong misalnya, bisa kita sampaikan ini insya Allah taala. Salah satunya adalah wa an uksira min la haula wala quwwata illa billah. Wasiat Rasulullah kepadaku salah satunya adalah supaya aku memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Jadi ini adalah wasiat Rasulullah secara umum kepada Abu Dzar dan juga para sahabat, dan secara umum kepada kita sebagai umatnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalimat yang ringan ini kita baca di keseharian kita, baik ketika kita sedang duduk-duduk ya dari padang lamun, maka mending la haula wala quwwata illa billah. Atau ketika dalam perjalanan nanti
dari sini menuju rumah, maka memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dari ucapan para ulama, ada juga yang menyebutkan tentang keutamaan la haula wala quwwata illa billah. Dalam sebuah riwayat, ya, riwayat Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim rahimahumullahu taala menyebutkan bahwa Abu Ja'far pernah mengatakan, siapa saja yang diberi rizki dengan kalimat tersebut, yaitu la haula wala quwata illa billah, ketika meninggalnya, maka tidak akan disentuh api neraka. Ya, maka tidak akan sentuh api neraka. Jadi barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah ketika dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari api neraka. Ada juga yang mengatakan, ya, seorang ulama bernama Makhul, ya, ini susah namanya, Makhul rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, man qala la haula wala quwwata illa billahi wala manjan minallahi illa ilaih, barang siapa yang membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah wala manjan minallahi illa ilaih, kasyafallahu anhu sab'ina baban minad durri adnahal fiqra au faqra, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat dari orang tersebut 70 pintu bahaya. Ya. Sab'in, 70 pintu bahaya. Dan yang paling ringan dari bahaya tersebut adalah kefakiran. Ya, kefakiran. Jadi kata Makhul, kalau ingin terbebas dari pintu-pintu bahaya, ya, salah satu pintu bahaya itu adalah kefakiran, adalah mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sekalipun di sana ditambahi sama beliau wala manjan, ya, minallahi illa ilaih, ya. Maka akan apa? Dibebaskan, diangkat darinya 70 pintu kerusakan ataupun mara bahaya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kalimat yang ringan namun ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita mengajak untuk mengamalkan kalimat la haula wala quwata illa billah ini di keseharian kita, di waktu-waktu yang kita bisa mengucapkan kalimat ini, demikian pula di tempat yang kita bisa mengucapkan kalimat ini, agar ini menjadi simpanan kita nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita sampaikan untuk mengisi kekosongan yang ada, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.